Salam untuk semuanya. Semoga kita selalu sehat dan berbahagia. Kali ini kita akan membahas distribusi frekuensi dan grafiknya yang namanya histogram dengan menggunakan Excel. Seperti kita ketahui, data bisa berbentuk tidak berkelompok dan bisa berkelompok. Untuk data berkelompok bisa dalam bentuk yang namanya distribusi frekuensi atau disingkat dengan DF. Ini adalah data yang telah disusun secara berkelompok, tersebar dalam beberapa interval. Nah, ini contoh sederhana dari suatu distribusi frekuensi, yaitu tentang laba koperasi di suatu kota. Ini dalam puluhan juta rupiah. Nah, ini contoh distribusi frekuensinya. Yang ada dalam distribusi frekuensi adalah kelompok atau disebut dengan kelas interval, disingkat KI. Frekuensi disingkat dengan F. Nah, kalau yang ini baris pertama ini namanya KI pertama, kedua, ketiga, 4, 5. Ininya contoh saja, tidak harus 5 ya, bisa jadi hanya ada 4 KI atau 6 KI dan lain sebagainya. Tiap KI ada angka yang sebelah kiri. Ini contohnya KI pertama, angka 10 ini disebut dengan batas kelas bawah. Di sini angka 15 ini disebut dengan batas kelas atas. Angka 2 ini adalah frekuensi. Demikian juga untuk KI yang kedua, ini adalah batas kelas bawah. Ini adalah batas kelas atas. Ini frekuensinya dan seterusnya ya. Ini jumlah frekuensi, ini sama dengan banyaknya data. Jadi frekuensi ini maksudnya adalah banyaknya data yang ada di kelas tersebut. Ada ini ya, di kelas pertama ada 2, di kelas kedua ada 3, di kelas yang ketiga ada 5, keempat ada 4, dan yang terakhir ada 1. Selanjutnya kita bisa membuat distribusi frekuensi atau DF ini dan mengolahnya lebih lanjut untuk melakukan perhitungan-perhitungan lebih lanjut dengan menggunakan Excel. Nah, ini contoh DF yang kita buat di Excel ya. Sebaiknya seperti ini ya. Jadi nah, ini angka yang sebelah kiri ini adalah batas kelas bawah atau dalam bahasa Inggrisnya lower class limit. Ya, ini angkanya. Kebetulan di sini di contoh ini kita buat di kolom B ya. Kolom B ya. Dari B6 sampai dengan B10. Kemudian di kolom C kita buat tanda pisah gitu ya, tanda strip. Ini. Kemudian di kolom D ini adalah batas kelas atas atau bahasa Inggrisnya adalah upper class limit. Nah, ini dia yang pertama, ini batas kelas atasnya dari kelompok pertama, kelompok kedua, 3, 4, dan 5. Kemudian di kolom E kita menulis frekuensinya. Kemudian titik tengah antara batas kelas bawah dan batas kelas atas ini namanya titik tengah. Sebagai contoh, ini 12,5 ini 12,5. Ini datangnya dari 10 ditambah 15 bagi 2 ya. 25 bagi 2 adalah 12,5. Kalau dengan rumus di Excel kita cukup tulis seperti ini.
sama dengan dalam kurung B6 ditambah D6 bagi 2 ya, sesuai dengan alamat sel dari batas kelas bawah dan batas kelas atas. Ini kita cukup copy ke bawah sampai terakhir ini ya, untuk kelas interval yang ke-6 ya. Ini adalah hasilnya titik tengah dari kelas interval yang terakhir ya, yang kelima ya. Yang terakhir yang kelima. Kemudian ada istilah di samping batas ya, batas kelas bawah, batas kelas atas, ada nama tepi ya. Tepi kelas bawah. Jadi mulai dari KI pertama ini 9,5. Nah ini ya, itu datangnya dari 10 dikurangi ini ya. Ini datangnya dari 10 dikurangi setengah kali 1. Jadi rumusnya adalah tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi setengah dari satuan terkecil. Untuk contoh ini satuan kecilnya adalah 1 ya, karena angkanya tidak ada koma ya, tidak ada koma ya. Demikian juga yang kedua. Nah ini tepi kelas bawah ya di kelompok yang kedua. Dan seterusnya ya. Kemudian untuk tepi kelas atas. Nah ini ya, untuk yang pertama ini adalah batas kelas atas ditambah setengah kali satuan terkecil ya. Ini contohnya untuk yang kelas pertama ini. Nah ini 15, ini adalah batas kelas atas ditambah setengah kali 1 dan seterusnya ya, dan seterusnya. Ini ya, angka 21 ini yang kedua, ini datangnya dari sini. Ya. Jadi demikian contoh sederhana bagaimana kita mempersiapkan distribusi frekuensi di sebuah sheet dari Excel untuk kita olah lebih lanjut ya. Misalnya nanti untuk mencari min, standar deviasi, varian, dan lain sebagainya. Nah sekarang kita akan coba menampilkan grafik dari distribusi frekuensi ini. Nah, ini adalah contoh grafik batang dari distribusi frekuensi yang disebut dengan histogram. Dari contoh di atas, nah ini dia. Nah untuk sumbu datarnya ini ya, itu diwakili oleh titik tengah. Jadi atribut titik tengah ya, bisa dilihat kembali nanti titik tengah yang sudah disebutkan pada halaman sebelumnya. Kalau ini adalah frekuensinya. Sebagai contoh KI pertama frekuensinya 2 ya, ini dia. Tinggi batangnya adalah 2. Kemudian KI kedua frekuensinya 3, ini tinggi batangnya 3. Kemudian yang ketiga frekuensinya 5, tinggi batangnya 5 ya ini. Yang keempat 4 ya, tinggi batangnya 4 ini. Dan yang terakhir 1. Nah, cara membuat histogram ini sangat mirip dengan cara membuat grafik batang yang sudah dibahas pada link video ini.
Hanya saja kekhususannya adalah histogram itu batangnya mepet ya. Jadi ini mepet, tidak ada apa namanya gapnya, tidak ada gap. Kalau grafik batang secara umumnya itu ada gapnya, ini mepet ya, mepet antara batang satu dengan batang lainnya. Nah, grafik batang dari histogram DF ini atau yang disebut dengan histogram, kalau di Excel cara membuatnya seperti yang sebutkan, ini bisa dilihat kembali video yang ini ya, video cara membuat grafik batang dengan Excel. Ringkasnya adalah sebagai berikut. Nah, pertama kita blok ya, blok dari angka yang besi frekuensi ya. Silahkan diingat kembali, tadi sudah disebutkan itu ada di kolom E ya, tepatnya E6 sampai E10 itu di blok atau dilabur. Kemudian untuk menampilkan grafik batang cukup di Excel ya, menu insert, kemudian kita pilih kolom. Ini akan muncul beberapa pilihan, pilih yang paling sederhana, klik ya, akhirnya akan keluarlah seperti ini grafik batang ya. Ini yang setelah keluar pertama, di mana kita lihat masih ada gapnya ya, ini gap, masih ada gap. Kemudian atributnya masih secara umum ya, 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, belum menampilkan titik tengah. Nah, cara kita menyempurnakan bisa dengan cara sebagai berikut. Nah, untuk menghilangkan gapnya agar menjadi mepet, cukup kita klik batang ya, batangnya kita klik sehingga sudah ditandai. Setelah itu kita klik kanan, muncul beberapa pilihan, kita pilih format data series. Kemudian di sana ada gap ya, gapnya kita tinggal geser agar gapnya menjadi 0. Kemudian kita close ya, maka batangnya akan mepet. Setelah itu seperti yang sebutkan tadi, untuk bagian sumbu datar ya, atau horizontalnya, labelnya kita buat agar muncul di tengah. Caranya klik batang lagi ya, klik batang, klik kanan sama seperti tadi, kemudian select data. Nah, di sana ada edit. Pada kategori axis ya, axis label, kemudian kita blok titik tengah. Kita blok titik tengah, tepatnya ini ya, titik tengah itu kan ada di kolom F, tepatnya F6 sampai F10. Kita klik OK, klik OK lagi, maka keluarlah histogram seperti di atas ya. Keluar histogram sebagai berikut. Nah, ini sekarang histogramnya sudah muncul, tidak ada gap ini ya, kemudian dan seterusnya. Kemudian labelnya bawahnya sudah titik tengah. Nah, kita sebenarnya bisa melengkapi lagi dengan judul, kemudian judul dari sumbu datar, sumbu tegak, itu bisa dilihat kembali video tutorial cara membuat grafik batang dengan Excel. Nah, demikianlah pembahasan mengenai distribusi frekuensi
dan grafiknya yang disebut dengan histogram dengan menggunakan Excel. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam untuk semuanya. Semoga kita selalu sehat dan berbahagia.